Ya, perkenalan pertama saya dengan saudara Harun Masiku adalah pada saat penetapan daftar caleg tetap, bahwa dia memberitahukan kepada DPD Sumsel bahwa dia menjadi caleg di wilayah Sumatera Selatan. Habis pertemuan pemberitahuan itu, agak lama tidak pernah terdengar kabarnya, dan tiba-tiba di seantero Kota Palembang terpasanglah gambar saudara Harun Masiku sebagai caleg PD Perjuangan, yang ini juga sempat menimbulkan polemik di rekan-rekan caleg-caleg kota, dan juga dengan pengurus di Kota Palembang. Kenapa yang bersangkutan beliau memasang sedemikian banyak baliho dan gambar tanpa koordinasi. Nah, dari situ kemudian baru terjadi interaksi kembali. Beliau minta ketemu di DPD Perjuangan. Ya, saya bilang, saya silakan, kita ketemu, kita ngobrol. Ya, bicaralah tentang pola pemenangan dia minta maaf kalau ada kesalahan, dan kemudian dia merencanakan suatu kampanye di Kota Palembang. Ya, saya bilang silakan saja, nanti dengan koordinasikan dengan Pak Yuda Rinaldi, bendahara DPD sekaligus caleg di Kota Palembang, untuk permasalahan teknis dan lain-lain. Nah, kemudian ya ketemu lagi pada saat kampanye akbar di Benteng Kota Busa. Ya, saya sudah menjelaskan pada beliau bahwa ya kampanye ini kan hanya untuk menunjukkan eksistensi, tapi harus ada gerakan-gerakan lain di lapangan yang harus dilakukan Pak Harun, dan juga ada kewajiban-kewajiban beliau terhadap saksi yang harus dipenuhi. Itu sudah saya sampaikan. Kemudian penghitungan suara, ketika penghitungan suara terjadi, dia sempat datang minta data-data ke DPD. Saya bilang, ya silakan, data ini kan terbuka untuk diakses, kalau ingin data silakan. Itu yang terjadi. Jadi interaksi dengan kawan-kawan di DPD Perjuangan Sumatera Selatan, ya pada saat mulai masa kampanye sampai selesainya masa kampanye, inilah interaksi yang terjadi antara saudara Harun Masiku dengan kawan-kawan di DPD Perjuangan Sumatera Selatan. Selain itu ada ya mungkin sosok dia sendiri gimana? Mungkin apakah kita kenal secara detail kayak gitu, apa pekerjaannya, profesi dan tinggal asalnya kayak gitu? Ya, sempat saya juga bertanya kepada beliau, apakah beliau memang orang Sumatera Selatan. Menurut beliau, dia bukan orang Sumatera Selatan, tapi dia tidak asing dengan Kota Palembang, karena dia banyak pekerjaan beliau katanya, sehingga membuat dia sering Kota Palembang. Dan saya tanya juga apakah pekerjaan beliau, ya beliau ketika berbicara, beliau mengaku sebagai seorang pengacara, dan pengacara ahli hukum lah, jadi biasa beracara dengan hukum. Kemudian dari mana asli beliau, dia berkata dia aslinya dari Sulawesi Selatan. Nah, ini yang komunikasi yang terjadi tentang asal usul beliau dan apa pekerjaan beliau. Jadi tidak terlalu banyak kenal gitu sama beliau kan? Iya, secara jujur saya juga baru kenal beliau pada saat ini, pada saat pencalonan. Sebelumnya juga tidak pernah berinteraksi ataupun kenal dengan saudara Harun. Dengan kejadian ini, OTT Komisioner KPU RI dan menyeret-nyeret PDIP, gimana sih kita menyikapinya sendiri? Ya, kalau menurut saya ini kan sudah masalah pribadi. Artinya keinginan seorang Harun Masiku ingin menjadi anggota dewan, sehingga dia menggunakan segala macam cara. Ya, memang hal ini menurut saya bukan hal yang terpuji. Ya, kami juga, saya pribadi yang menghormati proses hukum yang sedang berlaku. Artinya apapun yang terjadi, ya inilah kesalahan. Kenapa memaksakan kehendak dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji? Ya, saya harap ini kan tindakan oknum, jangan mempengaruhi tindakan partai secara keseluruhan. Artinya ya di semua tempat pasti ada oknum, tidak seluruhnya baik. Nah, ini oknum, jadi jangan di generalisasi bahwa kejadian yang dilakukan oknum jadi suatu generalisasi terhadap wartawan. Lokasi kampanye salah satu caleg dari PDIP untuk kursi DPR RI Dapil Sumsel 1 yang sekarang jadi DPO KPK karena kasus PT mau PAW, sama-sama kader PDIP. Pada liputan waktu itu tanggal 7 April ada kampanye akbar PDIP bersama partai koalisi. Salah satunya yang menggagas adalah Harun
Basuki tersebut saat itu menghadirkan beberapa artis ibu kota, salah satunya Janita Janet, kemudian Rati Purwasari dan Ahmad Abdullah. Memang sosok Harun ini terbilang misterius, bagi media pun sosoknya bisa dibilang baru. Tetapi ya kita tahu sendiri kenyataannya banyak yang orang tidak tahu juga, hanya dapat suara sekitar 5.000 suara, tidak lolos untuk ke Senayan, malahan caleg lain kayak gitu. Disinilah mungkin satu hari itu di situ dia kampanye di sini ya, menyampaikan program-program visi mereka, ya termasuk ajakan untuk tidak golput. Halo Tribuners, hari ini kita sedang berada di kawasan BKB. Hari ini kita kebetulan bertemu dengan pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Pak Andreas Leonardo. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Jadi kita nih berada di PKB ini bukan tanpa alasan Pak. Jadi memang di kawasan ini kita ini di Sumsel ini sedang geger tentang PAW yang ditangkap KPK atau kasus KPK penyuapan yang dilakukan oleh salah satu legislatif kita itu yang saat ini sudah lari. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Iya, Bang Joni, saya pikir persoalan politik dan hukum harus kita pisahkan. Ya. Jadi ketika Abang sebutkan tadi ada persoalan OTT, itu persoalan hukum. Ya, kita serahkan kepada para penegak hukum, dalam hal ini KPK, ya. Selagi ada alat bukti, barang bukti yang bersangkutan memang benar-benar bersalah dan kemudian diputuskan secara inkrah, saya pikir memang sangat tidak layak untuk menjadi sosok yang kita harapkan untuk mewakili rakyat. Sebenarnya seperti apa sih Pak aturan main daripada PAW ini Pak? Ya, PAW ini banyak aturan yang mengatur ya, tetapi substansi ingin saya sampaikan bahwa memang seorang calon DPR, seorang anggota DPR itu ketika dia sudah dilantik maka bisa digantikan oleh calon di bawahnya. Ketika dia mengalami musibah, misalnya meninggal dunia, ya. Yang kedua, dia terjerat dengan persoalan hukum yang memang sudah diputuskan oleh penegak hukum secara inkrah bersalah dan divonis dalam masa hukuman, begitu kan. Nah, itu yang paling pokok ya. Dalam kasus Rizky ini kan Pak, urutan nomor 5 itu kan maju melesat mengalahkan nomor di bawahnya urutan dengan jumlah perolehan suara yang paling sedikit, mencoba maju menjadi PAW. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal tersebut? Ya, saya pikir kita sudah lihat prasyarat tadi ya. Jadi terkait dengan kasus itu saya pikir partai harus arif untuk menyikapinya. Ya, kalaupun ada persoalan hukum, persoalan yang Abang sampaikan tadi, misalnya suap menyuap, itu saya pikir persoalan pribadi. Ya, artinya ada oknum tertentu yang menginginkan jabatan itu. Ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang pimpinan partai itu meluruskan mana yang memang benar ya, mana yang relevan dengan anggaran dasar rumah tangga masing-masing. Karena terus terang ada juga kasus sebelum ini yaitu terjadi di Partai Gerindra ya, di mana Mbak Mulan Jamila itu nomor urut 3 ya kalau nggak salah ya. Kemudian dia dilantik untuk menjadi anggota DPR. Nah, karena dikehendaki oleh ketua umum dan para elit partai dan dilakukan berdasarkan mekanisme internal partai, ya saya pikir wajar ya. Tetapi kalau sudah dinodai dengan hal-hal yang disampaikan oleh Mas Joni tadi, saya pikir itu tidak wajar ya. Jadi sudah masuk ke ranah pribadi. Jadi masalah hukum ini sebenarnya masalah pribadi, kan, keinginan untuk mendapatkan kekuasaan salah satu oknum yang ada tersebut, gitu kan. Kita kembali ke sosok Harun Masiku itu, Pak. Ya. Jadi sosok Harun Masiku ini di wilayah Sumatera Selatan ini, kami dari media massa ini mencari tahu cukup baru hadir saat pencalekan kemarin.
sebenarnya seperti apa sih Pak aturan main dalam proses perekrutan caleg ini Pak? Ya memang dari awal partai politik itu harus hati-hati dan sungguh-sungguh untuk menempatkan kadernya menjadi calon legislator. Ya, saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya dalam sebuah teori bahwa memang seseorang itu bisa memenangkan kontestasi politik manakala satu dia populer di daerah pilihannya masing-masing. Ya. Kedua dia pernah melakukan bukti kerja di daerahnya. Ya. Artinya dia sudah memang pernah ada pengalaman menjabat organisasi pemerintahan daerah ya, dan lain-lain. Itu namanya aspek kapabilitas. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah elektabilitas, memang dipilih oleh masyarakat. Nah, seperti kasus siapa tadi? Mas Harun. Ya saya pikir ya silakan masyarakat menilai. Ya siapakah dia, kemudian apakah dia sudah pernah berbuat untuk Sumsel, kemudian dia mewakili Sumsel itu bagaimana prosesnya. Saya pikir itu masyarakat yang tahu mengapa dia bisa duduk di urutan nomor 3 ya setelah dari hitungan suara partai begitu kan. Nah, itu kembali kepada masyarakat yang mengenalnya begitu kan. Oke, terima kasih Tribuners. Obrolan singkat saya bersama dengan Pak pengamat politik Sumatera Selatan, Pak Andreas. Ya, terima kasih Bang Yudi.